Okay. So today we're going to talk about human rights atau hak asasi manusia. Karena aku udah ngirim ini ya, deklarasi Universal Declaration of Human Rights. Sekali lagi buat teman-teman yang belum baca itu, coba baca itu dulu semuanya, seluruhnya, oke? Hari ini kita bakal ngomongin soal human rights. Tapi ini secara singkat aja, jadi aku cuma ngasih pengantar-pengantarnya. Teman-teman tetap ketika di tengah-tengah nanti you are interested in something, coba teman-teman cari sendiri, baca-baca sendiri, karena pasti akan lebih banyak lagi di luar sana daripada yang aku bawain sekarang. Satu itu, tetap ikro, tetap baca. Habis itu yang kedua, tidak semua yang aku jelaskan di sini itu dapat dianggap betul oleh semua orang secara pribadi, secara personal ya. Mungkin di tengah nanti ada yang menurut teman-teman kayak nggak setuju, enggak gini loh, kok gini sih, kayak gitu. I want to inform you again that what I will explain to you ini based on philosophy. Jadi ini adalah sebuah kajian dari filosofi. Jadi gini, ketika kita debat, nggak semuanya harus kita lawan dengan data kayak examples kayak gitu, no. But you can also make an argument based on philosophy, based on principle. Jadi penting juga kalau kalian mau seriusin debat, silakan baca-baca lagi soal filosofi, soal prinsip-prinsip utama gitu, oke? Jadi ideal, prinsip-prinsip ini memang dibikin secara ideal. Ideal ini maksudnya memang kayak pengennya tuh yang bagus-bagus semua gitu loh. Jadi kalau kalian baca Universal Declaration of Human Rights, dari pasal 1 sampai 30 kan semuanya kayak bagus banget gitu loh, kayak semuanya bakalan kalau semuanya teraplikasi itu udah bagus banget dunia ini gitu loh ya kan. Tapi in the reality gak semuanya teraplikasikan ya kan. Pasti ada banyak penyimpangan dari aplikasi human rights itu. That is also what happened with philosophy. Gak semuanya itu betul gitu loh, gak semuanya betul. Tapi ini adalah yang akan aku paparkan, ini untuk kepentingan debat. Ini adalah yang paling sering digunakan, and this will guide you if kemudian nanti kalian bakal dapat motion yang itu kalian sulit untuk menemukan data atau faktanya. You can also argue based on philosophy, oke? Pertama kita akan ngomongin soal flash history. Kemudian kita akan ngomongin tentang hak. Di sini aku akan lebih banyak bahas soal hak. Siapa saja yang punya hak dan apa saja tipe-tipe hak yang penting, ya, yang penting dan yang sering keluar di debat. Habis itu kita akan ngomongin soal kewajiban dan analisisnya. Oke. So first we are going to talk about UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Di sini ada 30 pasal dan pasal yang paling penting di sini ada di pasal 1, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Memang dilahirkan tuh udah bebas. Bebas itu maksudnya dia merdeka atas dirinya sendiri. Meskipun dia adalah anak dari seorang budak kayak gitu. In this declaration, mereka mengklaim bahwa semua manusia itu dilahirkan awalnya tuh merdeka atau bebas. Jadi nggak ada ceritanya seorang anak budak, mentang-mentang ibunya budak, ketika dia dilahirkan maka anaknya otomatis akan jadi budak juga. That is against the human rights. Meskipun pada kenyataannya banyak yang beranggapan seperti itu, oke? So, di pasal kedua ini, di sini kuncinya adalah everyone is entitled, atau semua orang tuh harus semua orang berhak atas all the rights and freedom tanpa memperhatikan memperhatikan saranya. Jadi kayak ras, kulit warna, kemudian jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau nationality, kewarganegaraan,
Social origin, property, seberapa kaya kamu, other status. Artikel 2 ini dia hampir sama dengan artikel 1, di mana artikel 1 menyatakan bahwa kita semua terlahir bebas dan merdeka dan equal. Artikel kedua menyatakan bahwa when I say it is all human beings, it is all human beings. Tidak memperhatikan kamu kulit warna apa, agamanya apa, segala macam kayak gitu ya. This is the basic of human rights. Nah, sebelum kita ngomongin soal hak ya, siapa aja yang berhak mendapatkan hak, itu kita udah bahas sebelumnya. Everyone deserve human rights. Setelahnya kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengaplikasikan hak ini. Ini ada 4 building block dari sebuah hak. Jadi ada 4 poin. Di sini ada claim. Claim itu berarti mengaku. Claim itu berarti kayak mengakui bahwa punya hak, ngaku bahwa aku punya hak. Kebebasan itu adalah ya kebebasan untuk ya apapun itu, oke? Terus yang ketiganya ada kewajiban. Dan yang keempatnya adalah tidak ada klaim. Tidak ada klaim ini berarti kamu tidak boleh mengklaim. Ini adalah lawan dari yang klaim ini ya. Oke, jadi hubungannya klaim ini saling tolak balik dengan kewajiban, dan kebebasan saling tolak balik dengan tidak ada klaim. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini, aku akan jelasin yang ini dulu ya. Ketika aku mengklaim atas suatu hak, maka kamu sebagai orang lain wajib untuk menghormatinya. Kalau aku mengklaim bahwa aku berhak untuk hidup bebas, maka kamu wajib untuk menaatinya. Karena aku memang punya hak itu. Dan berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan untuk apapun. Misalnya, aku punya kebebasan untuk berpendapat tentang pemerintah, maka kamu sebagai orang lain, kamu tidak boleh mengklaim bahwa aku nggak boleh bicara. Oke, itu adalah basic-basicnya seperti itu. Tapi tentu saja pada aplikasinya nanti akan ada parameter-parameter atau limitasi pembatasan atas pemanfaatan dari hak-hak kalian. Oke, so next. Ini tugas 1 untuk kalian. Peringkas 30 pasal UDHR ini masing-masing jadi 1 kalimat aja dalam bahasa Inggris. Aku nggak akan nyuruh kalian ngafalin, aku cuma nyuruh kalian untuk ngeringkas tiap pasal, jadiin 1 kalimat aja singkat. Misal di pasal ketiga, everyone has the right to life, liberty, and the security of person. Itu bisa kalian singkat. Jadi the right of life, hak hidup and security, untuk merasa aman. Oke, kayak gitu aja. Kumpulkannya pokoknya hari ini. Oke, hari ini sebelum jam 12 malam. So, tadi kita udah bicarain soal building blocks dari sebuah hak, apa saja komponen dari sebuah hak. Sekarang kita akan ngomongin soal moral status. Moral status ini adalah konsep dari etika, etikanya gimana cara kita memperlakukan people, animal, or environment secara hierarki atau secara terstruktur, ada urutan-urutannya. Singkatnya, itu adalah gimana caranya kita mengurutkan atau mempertimbangkan mana makhluk yang mana makhluk yang deserve lebih, berhak lebih. Oke? Contohnya kalau kalian masih bingung, misal kamu punya uang dan kamu cuma bisa berdonasi pada satu macam donasi aja. Yang satu adalah penyelamatan harimau Sumatera yang hampir punah, dan yang satu lagi adalah donasi untuk orang-orang yang sedang ada wabah kelaparan di Ethiopia. Perhatikan, yang satu adalah hewan dan yang satu adalah manusia. Yang dua-duanya memang sedang sengsara karena hal yang berbeda. Which one will you choose and why? Ini sering banget dijadiin topik untuk debat. And as I say, nggak ada jawaban yang pasti benar untuk ini. Karena balik lagi ke prinsip moral kita berbeda-beda. Mungkin aku menganggap penyelamatan ke hewan itu lebih penting. Mungkin kamu akan menganggap donasi untuk orang-orang manusia yang kelaparan itu lebih penting. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tapi dalam debat pihak yang menang adalah pihak yang bisa menjelaskan lebih detail dan lebih jelas dan bisa meyakinkan. Oke, jadi di debat itu bukan tentang benar atau salah, tapi tentang seberapa jauh kamu bisa meyakinkan.
Nah, tanyanya gini, hewan sama manusia. Hak-hak dari seluruh makhluk itu berbeda sesuai dengan moral statusnya. Moral status itu adalah status tingkatan dari seberapa banyak dia deserve of moral treatment. Dan bahkan walaupun disebutnya manusia, tapi manusia tuh nggak semua punya moral status yang sama. Misal dari janin, bayi, manusia, moral statusnya udah beda-beda. Manusia dewasa maksudku. Dan bahkan ketika kamu manusia dewasa, ada manusia dewasa yang normal dan seorang disabilitas, dia juga moral statusnya beda. Seorang manusia dewasa yang punya mental illness dan yang tidak punya moral status yang berbeda-beda. Dan bagaimana cara kita menentukan moral status yang sederhana aja. Ini adalah parameter. Parameter itu adalah kayak ukuran bagaimana cara kita mengukur dia itu mendapatkan moral status yang mana. Oke. So, yang pertama ini adalah sophisticated cognitive capabilities. Sophisticated itu berarti kayak udah hampir sempurna, kompleks. Jadi kayak udah solid, udah mantep gitu. Ini diberikan kepada makhluk yang punya kognisi atau kepintaran, bisa berpikir dengan logika, ada akalnya, dan dia memiliki emosi dan empati. Di sini bayi dan hewan nggak termasuk. Kenapa? Karena bayi, dia masih belum memiliki dia belum memiliki kepintaran, dia belum memiliki emosi atau empati. Apalagi hewan, oke. Balita yang di bawah 5 tahun, dia udah bisa punya emosi, dia udah bisa, ya udah pasti bisa emosi. Dia udah bisa berempati, meskipun masih di tahap awal, tapi dia masih belum punya kognisi. Oke. Kemudian berikutnya, moral status capacity to develop sophisticated cognitive capabilities. Maksudnya adalah, ini adalah moral status yang diberikan pada makhluk-makhluk yang punya kapasitas. Kapasitas itu potensi. Yang punya potensi untuk membentuk ini tadi, moral status yang pertama. Jadi dia bisa, sebenarnya dia bisa memiliki ini, tapi belum terbentuk aja sekarang. Nah, makhluk ini biasanya dimiliki oleh bayi. Jadi bayi itu bisa loh, nanti pas dia udah diajarin, gedenya juga dia bakalan pinter, dia punya emosi, dia punya empati. Tapi hewan nggak termasuk. Karena hewan, mau kamu latih semacam apapun, they don't have, mereka nggak punya akal. Mereka mungkin punya emosi dan empati, tapi mereka nggak punya akal. Oke. Dan yang ketiga itu adalah yang tingkatannya paling rendah, jadi kayak semacam basicnya aja, itu rudimentary cognitive capabilities. Rudimentary ini kayak ya dasar-dasarnya. Ini dimiliki oleh makhluk yang punya kemampuan untuk merasa nikmat atau sakit. Jadi dia bisa merasakan. Udah syaratnya cuma itu toh. Dan ini jelas dimiliki oleh semuanya, manusia dewasa punya, bayi punya, dan hewan itu juga termasuk. Jadi kalau kalian mau memberikan hak pada hewan, dia tidak berhak atas ini atau ini, dia hanya berhak atas ini. Dia hanya berhak untuk tidak merasakan sakit. Itu. Kemudian, notes lagi untuk sophisticated cognitive capabilities ini. Aku bilang di sini bahwa dia harus bisa memiliki emosi dan empati. Hak ini tidak bisa diberikan ketika dia memiliki suatu kondisi di mana dia nggak bisa beremosi atau dia nggak bisa berempati atau dia nggak bisa berpikir dengan sehat. Oke, jadi kalian harus jeli melihat kondisi si aktor dalam suatu mosi itu kayak gimana. Apakah dia berhak atas ini, atau berhak atas ini, atau berhak atas ini. Karena kalau moral statusnya beda, pasti haknya juga bakalan beda. Contoh kasus, apakah bisa memberikan status moral yang sama bagi hewan dan manusia? Pada prinsipnya, hak itu ya dia terdiri atas klaim dan kebebasan, tapi dia juga ada kewajiban dan no claim. Pada dasarnya, kita itu nggak bakalan punya hak kalau kita nggak bisa memahami apa itu kewajiban. Dan kita nggak bakal diberikan kebebasan jika kita nggak bisa menjamin bahwa kita nggak akan mengklaim kebebasan orang lain.
Jadi kita akan punya hak kalau kita bisa melakukan kewajiban, dan kita nggak bakal bisa bebas kalau kita tidak bisa menghormati kebebasan orang lain. Kemudian di sini kita hanya bisa mendapatkan status moral dan membuat keputusan yang bermoral jika kita punya kepintaran untuk memahami apa yang sedang terjadi dan gimana dan apa keputusan yang akan aku buat. Sehingga jika kita berdasar pada ini, kita nggak bisa memberikan status moral yang sama pada hewan dan manusia. Mungkin bakalan ada pendapat lain, tapi manusia dan hewan juga bisa membuat keputusan. Ya, hewan membuat keputusan, tapi itu berdasarkan insting. Dan kalau kita ngomongin soal insting, manusia juga punya insting. Basic instinct of us itu adalah to survive, ya, untuk bertahan hidup. Sehingga walaupun mereka bisa membuat keputusan, tapi keputusannya berdasarkan insting untuk diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, apa yang terjadi kalau misal kita tetap memberikan status moral yang sama pada hewan? Maka kita nggak bisa menjamin apakah hewan tersebut bisa memenuhi kewajibannya untuk menghormati hak kepemilikan individu lain. Paham nggak? Jadi kayak hewan aja dia nggak bisa loh menghormati hak antar spesies dalam sendiri, karena instingnya tuh ya untuk bertahan hidup, untuk mencari makanan, untuk memperbanyak diri, seperti itu. Hewan nggak mengerti hak hidup, mereka itu saling membunuhnya juga antar dasar insting. Oleh karena itu, karena mereka nggak punya kepintaran atau akal sehat untuk menghormati hak orang lain, maka dia tidak diberikan hak. Kembali ke pasal ini ya. Tidak punya hak jika tidak bisa memahami kewajiban dari makhluk lain. Sebenarnya ini teraplikasi pada manusia juga harusnya. Oke, kita akan ada contoh kasus sebuah mosi. This house would legalize abortion. Di sini, apakah kita bisa menggunakan status moral untuk melegalkan aborsi? Perlu teman-teman ketahui, ada perbedaan antara janin dan bayi. Janin dan bayi memang tidak termasuk dalam yang kategori sophisticated cognitive. Artinya, janin dan bayi, ya mereka tidak ada hak sama sekali. Tapi mereka bisa tetap hidup karena kemampuan dari orang tuanya, karena mereka ada perlindungan dari orang tuanya. Nah, karena mereka berdua tidak ada hak, dan haknya itu ada karena orang tuanya, berarti apakah bayi yang terlantar itu patut mati? This is a debate too. Kalau kita pakai kategori yang pertama, yang sophisticated cognitive, kalau kita berasumsi bahwa hanya yang sophisticated cognitive yang bisa punya hak untuk hidup. Kalau kita pakai asumsinya kayak gitu, maka mereka nggak berhak untuk hidup. Tapi kalau kita menggunakan parameternya yang capacity to develop cognitive, maka janin bisa berhak hidup. Karena dia punya potensi di masa depan nanti setelah dilatih, dia bisa memiliki kepintaran, empati, dan emosi di masa depan. Ini adalah argumen yang biasa dipakai untuk this house would legalize abortion. Pro-nya biasanya memang alasan kemanusiaan. Apa yang dilakukan seorang individu itu adalah tanggung jawabnya manusia itu sendiri. Kalau seorang ibu ingin melakukan aborsi, maka ia tidak melanggar hak asasi makhluk manapun karena selama yang ada yang diaborsi itu belum memiliki nyawa. Jadi masih telur atau fetus dan bukan manusia. Kemudian ada alasan lain, misalnya dia nggak dilegalkan secara hukum, maka ya sebenarnya itu tidak akan membuat orang-orang serta-merta nggak melakukan itu. Dia akan tetap melakukan itu, tapi secara diam-diam, dengan cara yang lebih berbahaya, karena nggak diawasi langsung oleh pemerintah, dan malah akan membahayakan sang ibu. Jadi malah double gitu loh, malah rugi. Kemudian alasan lain adalah, ada di beberapa daerah yang ada terjadi kesulitan hidup yang parah. Misalnya kayak ini, aborsi ini akan membantu menghindarkan bayi untuk lahir ke dunia di mana ia malah hanya akan merasakan sengsara. Oke, jadi itu adalah beberapa argumen yang bisa dipakai untuk pro. Nah, untuk yang oposisi, berarti kalian akan memperjuangkan hak hidup dari seorang janin atau bayi. Di sini, janin memiliki hak di opsi 2, di mana dia berpotensi untuk memiliki sebuah sophisticated cognitive. Cuma mereka itu belum diajarkan gitu loh. Jadi sebenarnya dia punya hak tapi belum gitu loh. Nah, ini sesuai karena bayi itu
bayi itu belum diajarin, dia bakalan diajarin nanti kalau udah gede. Tapi untuk janin memang nggak termasuk, karena kemampuan belajarnya juga belum ada. Basically, they aren't even a living creatures yet. Nah, tapi bisa saja melawannya dengan cara bold statement bahwa ada atau enggaknya moral status pada janin itu enggak penting, tapi hak self-defense atau hak pertahanan diri itu lebih penting. Kalau kalian akan menggunakan argumen ini, maka emang harus siap-siap menjelaskan apa pentingnya hak self-defense itu. Dan ya mungkin itu. Terus bisa pakai rudimentary cognitive. Nah, yang berikutnya, ini adalah contoh mosi. This house would ban experimentation on animals in laboratorium. Bisakah kita menggunakan status moral untuk melarang eksperimen pada hewan di lab yang bisa mengakibatkan penyiksaan atau kematian hewan? Perlu diingat lagi ya, hewan itu nggak termasuk sophisticated. Hewan itu rudimentary cognitive. Karena dia bisa merasakan sakit, tapi dia nggak punya hak sebanyak sophisticated cognitive creatures. Nah, ini argumen yang bisa dipakai. Kalau di pro, kamu setuju bahwa hewan itu jangan dipakai lagi di eksperimen-eksperimen di lab. Kamu jangan langsung bilang bahwa hewan itu kognitifnya, tingkat moral statusnya adalah rudimentary. Karena kalau rudimentary, berarti kalian beranggapan bahwa karena hewan bisa merasakan sakit, maka hewan memiliki hak untuk tidak disakiti. Nah, kalau kayak gini, ini akan bisa diputar balik oleh oposisi. Diputar baliknya akan seperti ini. Berarti kalau semua hewan karena memiliki hak untuk tidak merasakan sakit, berarti kita tidak boleh menyakiti semua hewan. Berarti pun kita tidak boleh menyakiti atau membunuh semua hewan, bahkan yang merugikan manusia. Kalau ada nyamuk, walaupun nyamuknya itu nggak bawa penyakit, maka kita nggak boleh membunuh nyamuk itu. Berarti kita harus membiarkan diri kita untuk digigiti nyamuk itu. Dan contoh lain, maka kita harus jadi vegetarian semuanya. Karena kita nggak boleh menyakiti hewan, kita nggak boleh membunuh hewan untuk memakan dagingnya. Nah, kalau kayak gitu, itu malah lost case, itu malah backlash ke kita. Itu malah rugi di kitanya, karena kita memberikan suatu prinsip, tapi prinsipnya itu nggak sesuai, nggak tepat, karena bisa diputar balik ke kita. Oleh karena itu, parameternya itu harus diubah. Parameternya harus diubah, jadi gini, kita nggak serta-merta bilang bahwa mereka rudimentary. Mereka bisa merasakan sakit, makanya mereka berhak untuk tidak merasa sakit, enggak. Tapi pertama-tama kita setuju bahwa hewan itu punya rudimentary dan dia nggak setinggi sophisticated moral statusnya. Akan tetapi mereka masih berhak atas status moral yang direduksi, reduced moral status, di mana mereka tidak berhak mendapatkan penyiksaan di laboratorium. Jadi dengan cara seperti ini kita nggak mengeneralisasi hal ini pada semua hewan, seperti yang terjadi di kasus 1. Tapi kita membatasi bahwa kita sebagai sophisticated cognitive creatures, baiknya tidak melakukan ini untuk menyiksa hewan yang innocent, yang bahkan tidak mengganggu kita. Oke, itu. Terus yang ketiga, kita juga bisa berargumen bahwa ada loh alternatif lain untuk eksperimen di lab selain hewan. Dan kalau ini memang kita bakal butuh riset lebih. Untuk yang oposisi, yang ngeyel kalau nggak apa-apa menggunakan hewan untuk eksperimen di lab, walaupun pada akhirnya nanti akan membunuh hewan itu sendiri. Kita bisa beralasan bahwa pada dasarnya manusia itu emang dari dulu eksploitasi hewan, tumbuhan, dan lingkungan itu memang demi survive kita. Kalau semakin ke sini, kita menggunakan mereka untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, kebaikannya itu ya bakal balik ke kita sendiri gitu loh. Dan sentimen jangan sampai menyakiti hewan dan tumbuhan itu harusnya nggak jadi penghalang hanya karena ada sentimen seperti ini. Karena pada dasarnya hewan dan tumbuhan tidak punya hak seperti manusia. Mereka cuma rudimentary cognitive. Oke, nah this is the important thing, di mana moral statusnya ya 3 tadi yang aku sebutin. Tapi cara kalian memilih dan cara kalian menyampaikan sesuai dengan ada di posisi mana kalian berdebat. Apakah di pro atau di op. Itu adalah yang menentukan. Jadi kalau yang di pro tadi, memang hewan itu rudimentary kognitif. Tapi kalau di pro, jangan langsung bawa rudimentary kognitif. Dan yang di op, kalian bisa menggunakan rudimentary kognitif sebagai pembelaan kalian. Oke? Kemudian di poin kedua,
eksperimen pada hewan, ya mungkin bisa membunuh hewan itu, tapi hasilnya tuh itu akan menyelamatkan banyak nyawa manusia. Dan ini dimaafkan karena dianggap bahwa manusia yang itu sophisticated creatures, dia tuh punya hak yang lebih banyak daripada hewan yang cuma rudimentary. Oke. Kemudian yang ketiga, kita bisa ngaku bahwa nggak ada alternatif lain selain hewan yang lebih bagus atau lebih akurat. Oke, itu. Kemudian, nah kita akan ngomongin soal jenis-jenis hak. Jadi ada beberapa, sebenarnya hak itu banyak, tapi di sini aku cuma akan milih beberapa yang penting. Di sini adalah hak untuk memilih. Jadi kamu punya hak untuk memilih, kamu nggak bisa dipaksa. Hak ini subjektif karena dia terikat oleh opportunity cost. Jadi ketika kita membuat sebuah pilihan, kita pasti akan kehilangan beberapa hal juga. Misal, ketika misal ya, kamu mau beli nasi goreng, harganya 15.000. Ya, betul kamu mendapatkan nasi goreng itu, tapi kamu kehilangan 15.000. Itu adalah 15.000 itu adalah opportunity cost-nya. Sama misalnya kayak kamu memutuskan untuk belajar ke luar negeri. That's your right, kamu berhak untuk itu. Tapi opportunity cost-nya adalah kamu nggak akan tinggal di rumah, mungkin kamu nanti bisa kangen, di sana kamu harus survive sendiri, itu opportunity cost-nya. Nah, tapi opportunity cost ini nggak sama untuk semua orang. Ada orang yang berpikir bahwa 15.000 itu murah. Ada juga orang yang berpikir bahwa 15.000 itu mahal banget. Dan karena ini subjektif dan nggak bisa diukur, maka pilihan itu adalah hal yang personal. Jadi berbeda-beda tiap orang. Karena berbeda-beda, jangan dihina dan jangan diabaikan. Karena kamu nggak paham apa pertimbangan dan isi kepala dari si pembuat keputusan. That's the main point. Nah, berikutnya, tapi jangan lupa, kalau kamu punya keputusan untuk memilih sesuatu, kamu juga harus punya kemampuan untuk membuat pilihan tersebut. Nah, maksudnya gini, ketika kamu memilih untuk membeli nasi goreng seharga 15.000, that is your choice. Ya, kamu berhak untuk membeli nasi goreng 15.000, tapi kamu juga harus punya uang 15.000 itu. Kalau kamu nggak punya, ya kamu nggak berhak untuk itu. Oke? Nah, itu poin kedua. Poin ketiga adalah konsen atau kesediaan. Ini yang penting karena hak memilih itu bebas. Konsen atau kesediaan ini adalah kesediaan, ada beberapa parameternya. Yang pertama adalah full, bersedia mengikuti semuanya dari awal sampai akhir. Misal kalau kamu beli nasi goreng dan kamu ingin jangan nasi goreng terus, wis. Pokoknya dari awal sampai akhir kamu bersedia mengikutinya tuh full gitu loh, dan memang bersedianya tuh dari kamu sendiri tanpa dipaksa dan kamu tahu semua resikonya. Kemudian kalau ketika 3 hal ini dipenuhi, then you will have the freedom of choice. Contoh, kamu mau sekolah ke luar negeri. Kamu untuk sekolah ke luar negeri, maka kamu harus mengikuti seleksi, kamu harus berangkat ke sana, kemudian ketika kembali, kamu harus membuat laporan apa saja yang kamu lakukan di sana. Maka kamu harus untuk mempunyai hak memilih, kamu harus bersedia untuk melakukannya dari awal sampai akhir, semua tahapannya. Kemudian, dan itu tanpa dipaksa. Lalu, kamu tahu semua resikonya. Resikonya apa saja? Mungkin resikonya kamu bisa bayar sendiri. Resikonya yang lain, kalau misal nilainya jelek, kamu akan dipulangkan. Kamu sebelum memilih itu, kamu harus tahu semua resikonya. Ketika 3 hal ini sudah dipenuhi, itulah ketika kamu memiliki freedom of choice. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya di debat? Biasanya ini diaplikasikan pada mosi-mosi yang dimana pemerintah itu melarang atau membatasi pilihan kita. Jadi kita bisa menggunakan menggunakan ini sebagai argumen bahwa kita punya opportunity cost yang itu subjektif pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak semua orang bisa memiliki kemampuan untuk membuat pilihan tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak semua orang konsen atau bersedia untuk hal itu. Oke, itu.
Berikutnya adalah hak berbicara dan berekspresi. Parameter itu adalah ukurannya. Ukuran hak berbicara dan berekspresi itu boleh selama ekspresinya tidak mengganggu atau menghalangi ekspresi orang lain atau publik. Nah, itu jadi batasannya. Limitasi atau batas-batasnya harm principle. Jadi seberapa maksudnya limitasi itu kayak seberapa jauh sih sebuah ekspresi itu bisa dikatakan mengganggu atau menghalangi. Pertama, harm principle, kebebasan berbicara kita merugikan orang lain, dan oleh karena itu maka harus dibatasi. Parameter of harm, maksudnya itu adalah sampai pada titik mana yang kita lakukan itu harmful, melakukan harm pada orang lain. Itu adalah ketika bisa dikalkulasi, adalah ketika yang kita lakukan membuat orang lain rugi secara finansial, secara psikologi, atau secara fisik. Ketika tiga hal ini salah satunya atau tiga-tiganya terjadi, maka terjadi yang namanya harm. In our expression, it harms people. Kemudian, dia akan bisa berubah menjadi offense. Offense itu adalah kayak hinaan. Hinaan ini terjadi ketika sebenarnya itu urusan privasi, tapi dibawa ke ranah ekspresi publik. Dan parameter of public itu adalah terjadi ketika ini terjadi ketika seseorang tidak punya kuasa untuk mau diseret ke untuk menolak suatu ekspresi itu atau enggak. Jadi maksudnya kayak gini. Ketika kamu misal ya dalam kasus bullying, ketika kamu membuli seseorang, maka orang yang kamu bully itu nggak punya kuasa untuk menolak bullying itu. Ketika seperti itu terjadi, maka itu adalah offense. Kamu ngejek orang deh, orang yang kamu ejek itu nggak siap atau nggak kuasa untuk membalas ejekan kamu atau berlindung dari ejekan kamu. Itu namanya kamu melakukan offense. Okay. The exception is misalnya dalam debat, kamu mungkin bisa menyinggung orang lain. Kayak kamu menyerang argumen orang lain, tapi orang lain itu sudah sadar dan sudah menyiapkan bahwa dia akan disinggung dan dia sudah menyiapkan counternya atau balasannya. Maka itu bukan offense, tapi itu memang sudah ada platform untuk diskusi. Nah, bagaimana kita bisa mengukur seberapa parah offense itu? Ada 3 hal. Yang pertama adalah motif, yang kedua jumlah orang yang terdampak, dan yang ketiga adalah intensitas. Kita akan belajar soal ini. Ada di salah satu contoh mosi, this house believe that freedom of speech should not include the right to insult religion. Jadi kebebasan berekspresi harusnya tidak termasuk pada hak untuk menghina agama lain. Ini adalah salah satu contoh mosi yang agak buruk karena dia jomplang. Enak kalau kamu dapat pro karena ya secara moral iya kita nggak boleh menghina agama orang lain ya kan. Tapi kalau kamu jadi ya muter otak dulu, ini gimana cara balasnya, bagaimana cara kita mengiyakan bahwa boleh menghina agama orang lain ya kan. Ini adalah contoh mosi yang buruk. Jadi kalau misalnya kalian mau latihan sendiri, jangan pilih mosi yang kayak gini, yang itu kayak bener-bener memberikan keuntungan pada hanya satu pihak, oke? To insult a religion, this is an example of quantifying offense. Yang ini public. Kenapa public? Karena insult itu actively targeted, so you can avoid it. Kamu nggak bisa menghindari gitu. Jadi, tapi untuk menelaah apa itu insult a religion atau menghina agama, kamu perlu membedakan antara perbedaan dalam ajaran agama itu dan menghina. Jadi misalnya dalam Islam dan Kristen, ketika Kristen percaya bahwa Yesus itu suci dan Muslim percaya bahwa Yesus itu ketika Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan mereka dan Muslim percaya bahwa Yesus itu hanya nabi dan bukan Tuhan. Hal ini tidak serta-merta mengiyakan bahwa berarti Muslim telah menghina Kristen. Karena dalam pandangan mereka Yesusnya itu beda gitu loh.
yang satu dianggap suci sebagai Tuhan, yang satu lagi bilangnya itu nggak suci kok, itu hanya tingkatannya hanya nabi. Ajaran yang berbeda tidak serta-merta membuat dua agama ini saling menghina. Karena di sini ada dua ajaran yang berbeda, udah itu aja. Selama yang pihak Muslim tidak memaksakan ajaran ini pada yang Kristen, maka dia tidak menghina. Selama yang Kristen masih bisa menghindar dari itu, maka dia tidak dihina. Di Indonesia, ketika kita hidup dengan banyak agama, penting bagi kita untuk bisa melakukan ini avoidability, untuk menghindari. Penting bagi kita untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, atau bukan tidak menyenangkan, tapi berlawanan dengan kita. Misal, di kita, ketika misal ya hari Jumat, walaupun mayoritas itu Islam, katakan dalam satu desa yang Kristen cuma satu, di hari Jumatan, yang Kristen boleh dia tidak melakukan Jumatan juga, hanya karena dia minoritas. Ini adalah avoidability. Sebaliknya juga, ketika di suatu desa semuanya Kristen, yang Muslim hanya satu, ketika mereka melakukan misa Natal, maka yang Muslim juga berhak untuk tidak melakukan itu. Dia bisa menghindari itu. Yang Muslim boleh nggak ke gereja, yang gereja ya boleh nggak ke yang Kristen boleh nggak ke masjid gitu loh. Jadi selama mereka tidak memaksakan, it's okay. Dan ini sangat berbeda dibandingkan kalau misalnya ada seorang ateis. Contoh ya, ini berbeda misalnya contoh ada seorang ateis yang dia secara aktif, dia menargetkan pada orang-orang yang beragama, terus kemudian dia memanggil mereka, oh bodoh, mereka kayak gini, terus menyerang di sosial medianya mereka, segala macam kayak gitu, ngapain kalian beragama, gini, Tuhan itu nggak ada, segala macam kayak gini. Kemudian dia mengaku bahwa dia melakukan hal itu karena dia punya hak untuk bicara dan berekspresi, because they have the freedom of speech. Itu nggak seperti itu, oke? Kalau yang seperti itu, dia jelas telah melanggar beberapa hak. Kita punya hak untuk beragama, kita juga punya hak agar hak kita nggak dilewati seperti itu, oke? Kalau yang seperti ini, ya itu yang namanya insult. Next, kenapa sebuah hinaan itu menyinggung? Kita kan tadi ada 3 poin ini. Di poin pertama, motif dari ketika seorang ateis ini menghina sebuah agama ya. Motifnya tuh bukan menyediakan sebuah platform atau wadah untuk diskusi atau berdebat. Kalau diskusi dan berdebat it's okay, tapi dengan secara sivil, maksudnya ada aturannya gitu. Tapi dia itu motifnya adalah untuk menyerang secara personal value of the person. Jadi dia menyerang secara personal apa yang dipercayai oleh orang lain, dan dia mempunyai motif untuk supaya orang lain itu merasa lebih buruk daripada dia. Itu adalah kalau dari motifnya itu udah kayak gitu, ya udah berarti jelas dia melanggar sebuah hak. Habis itu number of people offended. Setelah dia menghina sebuah agama ya, berapa banyak orang yang bisa merasa tersinggung karena itu. Gak cuma satu, tapi semua orang yang sama, semua orang yang memeluk agama itu juga gitu loh. Nah, habis itu semakin banyak number ya pasti semakin besar tingkat menyinggungnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah seberapa intens. Seberapa intens itu bisa dilihat dari seberapa penting bagi seorang yang disinggung itu. Untuk kita itu sangat tinggi, karena bagi banyak orang agama itu adalah segalanya bagi mereka, juga pedoman hidupnya. Ketika pedoman hidupmu itu disinggung atau dihina, jelas itu kayak tingkat tersinggungnya itu pasti bakalan tinggi. Karena 3 hal ini tinggi, maka kita setuju bahwa insult religion should not be part of freedom of speech, meskipun yang melakukannya adalah seorang yang tidak beragama, gitu ya. Berikutnya adalah hak privasi. Hak untuk
ya supaya privasi nggak diketahui orang lain. Ini adalah lawan dari hak untuk merasa hak keamanan, security. Privacy and security itu adalah hal yang saling bertolak belakang dan kadang tuh bikin kita bingung. Oke, misalnya nanti aja dulu. Oke, dilihat dulu untuk hak privasi. Maka untuk siapa pemiliknya? Apakah pemiliknya itu sebuah individu, perusahaan, atau organisasi? Karena haknya yang dilindungi UU itu juga berbeda-beda. Oke. Misal kemudian dengan memperhatikan ini kita bisa membuktikan bahwa kita boleh mengklaim hak ini. Jadi privasi seseorang, privasi sebuah perusahaan, privasi sebuah organisasi itu beda-beda semuanya. Kemudian kenapa privasi itu penting? Privasi ini dia dapat memberikan keakraban dalam hubungan sosial interpersonal. Jadi gini, ketika kita berbaur, tidak serta-merta kita harus kayak benar-benar open gitu, enggak. Tapi pasti kita juga ada beberapa hal yang itu privacy buat kita ya kan. Ini contoh ekstrimnya minoritas dalam kelompok mayoritas. Contoh di sebuah komunitas di mana di situ yang Kristen cuma satu, yang lain Muslim. Ada sebuah enjoyment dari memiliki ruang personal. Ada sisi-sisi privacy dari seorang Kristen ini yang tidak boleh diganggu atau tidak boleh dilewati oleh orang lain. Because individuals are not an open book. Kita sebagai manusia juga butuh privacy untuk kita. Kemudian tidak sama dengan rights terhadap demokrasi. Jadi maksudnya gini, kita boleh nggak setuju dengan pemangku kebijakan dalam urusan privacy. Karena menurut orang-orang lagi privacy itu subjektif. Jadi kita bisa nggak setuju dengan pemangku kebijakan gitu. Tidak serta-merta kalau kita nggak setuju, maka itu disebut propaganda, enggak. Tapi sekali lagi, kalau kita nggak setuju dan kita beropini, kita tetap lagi refer ke ini. Oke. Next adalah ini adalah security, hak untuk merasa aman. Di sini, lagi, privacy itu relatif. And security is also relative. We're talking about rights that are both relative. Karena privacy itu relatif dan terlalu beragam untuk dikuantifikasikan atau kayak dibentuk sebagai angka, maka di sini ada hak untuk merasa aman. Di sini kita juga punya hak untuk merasa takut. Karena di sini privacy itu adalah hak untuk merasakan suatu hal. Dan kita punya hak merasa takut, kita juga punya hak untuk merasa aman. Dan dua hal itu mempengaruhi proses pembuatan dari keputusan individu. Dengan menjamin privasi dan keamanan dari seorang individu, maka pasti seorang individu itu bisa melakukan pembuatan keputusannya itu dengan maksimal. Tapi yang penting di sini adalah harus ada privacy dulu, baru seseorang itu merasa aman. Oke? Berikutnya kita akan ngomongin soal kewajiban. Ketika ada kewajiban, tadi kan kita udah ngomongin moral status. Kita sekarang akan ngomongin soal moral responsibility atau tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ini secara alami ada pada kita, karena kita memiliki hak. Jadi ketika kamu memiliki hak, kamu juga memiliki kewajiban. Ketika kamu membuat sebuah keputusan, maka ketika kamu memiliki sebuah kemampuan atau kekuatan, maka kamu juga punya tanggung jawab untuk menggunakan kekuatan itu dengan baik dan betul. Kenapa kok kita harus seperti itu? Karena kita analogikan bahwa jika orang lain itu respectful of us, walaupun mereka punya power, kita kan pasti merasa senang ya. Oleh karena itu, karena kita merasa senang bahwa kita dihormati, patutlah kita menghormati orang lain. Nah, itu namanya adalah human nature atau sifat alami dari seorang manusia, bahwa kita ingin diperlakukan baik. Contoh dari moral responsibility itu adalah be honest, jujur.
keep promises, don't violate rights, don't do harm, act fairly, pay respect to others. Ini adalah contoh-contoh dari moral responsibility. Ini adalah yang ditanamkan dalam character building. Kemudian tadi yang aku katakan, dia alami karena kita adalah sophisticated creatures. Bahkan untuk orang-orang yang ada di bidang bisnis, mereka punya rule of ethic, namanya itu adalah golden rule. Silakan nanti teman-teman browsing sendiri. Tapi moral responsibility ini nggak serta-merta semua orang mendapatkan moral responsibility yang sama. Karena di sini ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah apakah secara moral kamu kompeten untuk melakukan hal itu. Oke, contohnya, we're talking about, ini mungkin agak ekstrim, psikopat. Psikopat itu memang dia memiliki sebuah kondisi di mana dia nggak bisa merasakan empati. Jadi dia nggak bisa merasa peduli atau kasihan pada orang lain. Dan hal ini bukan karena dia pingin nggak punya empati, no, tapi karena secara biologis memang dia punya kelainan. Dia ada mutasi dalam kromosomnya yang membuat dia tidak bisa memiliki empati. Karena nggak bisa memiliki empati, maka dia nggak kompeten secara moral. Ini akan mempengaruhi bagaimana dia diadili di pengadilan nanti saat dia bersalah. Jadi ini ketika dia bersalah, pengadilan itu akan menganalisis seberapa jauh seseorang itu punya moral responsibility. Apakah dia bisa bertanggung jawab atas itu atau enggak. Contohnya lagi, orang miskin mencuri karena tidak ada pilihan lain. Ya kalau dia enggak mencuri, dia enggak bisa makan karena benar-benar enggak ada cara lain. Nah yang kayak gini ya, ini juga hubungannya nanti adalah dalam criminal justice and law, dimana untuk mengadili seseorang kita harus melihat sisi orangnya itu kayak gimana itu ya. Tapi di sini what I want to show you is that each individu mereka punya responsibility dari tindakan mereka. Nah, di sini untuk responsibility itu bisa dilakukan dengan beberapa macam. Bahkan untuk satu kepentingan itu bisa bermacam-macam aksi atau tindakan yang dilakukan. Tapi di sini kita akan menentukan apakah tindakan itu sudah betul atau tidak, perlu dilakukan atau tidak. Itu dari urgensinya. Urgensi itu adalah seberapa urgent, seberapa darurat sih gitu. Misal di sini tentang impact-nya. Apakah seseorang itu perlu berdonasi atau tidak untuk membantu? Itu dilihat dari apakah ada alternatif lain atau seberapa besar impact-nya. Contoh tadi yang ketika kamu akan berdonasi pada hewan atau manusia, ketika kamu melihat dari sisi kewajiban, kamu bisa melihat apakah ada alternatif. Misalnya kamu memutuskan untuk membantu yang manusia, tapi bukan berarti kamu nggak bisa membantu yang hewan, ya kan? Apakah ada alternatif yang lain untuk membantu selain dengan dana? Kemudian kalau kamu memutuskan untuk kalau kamu belum bisa kalau misalnya nggak ada alternatif lain, kamu bisa membandingkan dulu seberapa besar impact-nya untuk yang hewan atau untuk yang manusia, itu ya. Kemudian yang penting adalah rasa bersalah secara moral. Lalu privilege ini diberikan pada dia yang pokoknya kita punya tanggung jawab moral karena contohnya misalnya dia terlahir secara kaya, jadi dia tidak bekerja keras untuk menjadi kaya, maka dia udah privilege, dia ada keistimewaan khusus gitu loh. Di sini dia punya tanggung jawab moral untuk membantu yang lain karena dia tidak melakukan hal yang khusus, tapi dia mendapatkan itu karena nasib baik atau takdir, dia tetap punya kewajiban untuk membantu yang lain. Moral responsibility itu bisa ditransfer. Jadi dia bisa dipindahkan ke orang lain. Contohnya adalah hak ekonomi. Ketika seorang, misalnya dalam sebuah keluarga, responsibility of finance dari sebuah ekonomi itu ayah sebagai tulang punggung atau keluarga atau orang tua. Tapi ketika sang kepala keluarga nggak mampu melakukan itu, misalnya karena sakit atau apa, maka responsibility-nya akan berpindah ke orang lain.
Jadi tergantung pada kondisi. Nah, tapi contoh lain, ini adalah yang paling ekstrim, itu adalah misalnya perbudakan. Apakah seseorang itu bisa diperbudak? Pada dasarnya dia nggak bisa, karena hak hidup adalah nilai intrinsik, bukan fungsional. Jadi, dia tidak berhak untuk diperbudak hanya karena dia bisanya melakukan pekerjaan seorang budak, atau karena dia dilahirkan oleh seorang budak. Enggak. Ini adalah karena basicnya life is important because it is life gitu. Karena dia adalah nilai intrinsik, nilai yang ada terlepas dari apa yang bisa dia lakukan. Kalau nilai hidup dinilai secara fungsional, dinilai secara seberapa berfungsinya si seseorang, seberapa banyak yang bisa dia lakukan, maka sah bagi kita untuk ini membunuh orang disable, karena mereka secara kasar ya nggak bisa melakukan apa-apa. But that is not the case. Hidup itu adalah nilai intrinsik, bukan dinilai secara fungsional. Maka tetap pada kondisi apapun juga slavery is not tidak dibenarkan gitu. Ada poin-poin lain, ini namanya ignorance. Ignorance ini adalah ketika kita ingin menunjukkan bahwa seberapa nggak pedulinya sih kamu gitu. Itu kayak semacam ketika kita udah kayak mepet, terus kita nggak bisa memikirkan argumen filosofis lain, terus kita pengen menunjukkan bahwa kok kamu tuh bener-bener nggak peduli gitu loh sama makhluk lain. Di sini salah satu contohnya adalah dengan kamu menguji hak, kewajiban, konsep, kebijakan, I don't think you are valid dengan menguji hal-hal seperti ini. Karena gini, ketika kita lahir, kita nggak tahu kita akan dilahirkan dalam kondisi seperti apa. Apakah kita nanti akan terlahir miskin, jelek, kaya gitu. Nah, karena seperti itu, apakah kita akan terlahir, misalnya kita terlahir punya sindrom Down syndrome, atau kita terlahir autis, kita terlahir idiot, kita terlahir nggak punya tangan, nggak punya kaki, kan kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, apakah itu berarti serta-merta hak kita terbatasi, kan kita juga nggak bakalan mau kan kayak gitu. Ini adalah alasan yang biasa dipakai kalau misal kamu udah mentok dalam debat, kamu mentok nggak bisa melawan filosofi dari tim lain yang itu membatasi hak beberapa orang. Contoh, kita kan nggak tahu ya kalau kita bakalan dilahirkan miskin. Jadi kalau misalnya kita lahir, dan ketika kita lahir ada kebijakan bahwa pajak itu akan ditingkatkan, kita itu nggak betul, karena kita aja lo nggak mau terlahir miskin, kita nggak mau punya pajak tinggi. Itu adalah argumen mentok, ignorance. Tapi kita bisa melawannya. Kita bisa melawannya dengan seperti ini. Kita nggak bisa berasumsi apa aja yang akan terjadi. Dan meskipun asumsi kita betul, jadi misalnya kayak kita berasumsi seseorang yang lahirnya cacat, misalnya dia lahir nggak punya kaki, kemudian dia akan diaborsi seperti itu. Terus kita waktu debat kita pihak lain sudah meramal-ramal, oh dia tidak akan bisa hidup lama, nanti dia akan sengsara, segala macam-macam. Kita bisa berkata bahwa dia nggak bisa berasumsi bahwa dia akan meninggal lebih cepat. Dan meskipun begitu, meskipun dia lahir, dia memang terlahir dengan banyak risiko. Tapi some of them, manusia-manusia itu banyak loh yang masih willing to take the risk. Jadi banyak loh mereka yang ketika lahir, walaupun dia punya kondisi disabilitas segala macam, tapi dia masih mau memperjuangkan kemampuannya. Dia melakukan segala macam treatment supaya dia bisa berfungsi layaknya dengan orang normal. Itulah misalnya kayak kalau dia dilahirkan dengan sindrom apa gitu, yang dia mungkin jadi autis atau idiot, pasti masih ada nurani yang ingin memperjuangkan treatment segala macam supaya dia bisa berfungsi layaknya orang normal juga gitu. Kemudian ada lagi contohnya nih, misal
ada sebuah mosi. This house would give text to those who are good looking. Serius, ada mosi yang kayak gitu. Nah, di sini ada istilah yang namanya tuh birth lottery. Jadi kayak lahir itu kayak lotre gitu loh. Kayak kita nggak bakal tahu kita bakal dapat yang kayak gimana. Apakah kita lahir kaya, cantik, jelek, miskin, itu kita nggak tahu. Nah, di sini kalau misalnya emosinya kayak gini, terus kebetulan kamu terlahir cantik, kita perlu lihat dulu apa definisi dari cantik dulu ya. Misal kecantikan itu pada dasarnya adalah social construct. Jadi yang membentuk apa yang cantik dan yang tidak itu adalah sosial, lingkunganmu. Apa yang disebut cantik oleh lingkunganmu mungkin tidak cantik oleh lingkungan yang lain, ya kan? Kalian ambil contoh mungkin yang standar kecantikan di Korea dan standar kecantikan di Amerika mungkin berbeda. Dan dia akan didefinisikan standar kecantikan ini akan diperkuat oleh media atau influencer atau budaya. Nah, dan kenapa kita harus dan bahkan kalau orang yang nggak cantik, yang nggak dinilai cantik, dia tuh malah atau di bawah standar kecantikan, dia tuh pasti mendapatkan perlakuan yang nggak menyenangkan gitu loh, ya nggak sih? Mungkin dia bisa mendapatkan bullying, dia nggak mendapatkan privilege layaknya orang yang cantik gitu loh. And with this, we can say that beauty is oppressive. Dengan kita menyatakan bahwa beauty is oppressive atau menekan, nggak patut bahwa kita menerapkan pajak pada kecantikan yang itu menekan gitu. This might be a little difficult to swallow it up at one take. Jadi yang bisa aku sarankan mungkin apa tadi yang nggak paham, silahkan teman-teman ketik keywordnya di Google kemudian baca-baca sendiri. Karena mungkin juga di sini aku yang nggak terlalu bisa untuk menjelaskan, atau mungkin aku ada miss beberapa di sini atau di sana. Tapi ketika teman-teman cari infonya sendiri pasti akan nangkepnya itu lebih baik. Oke, ini panjang banget. Itu basic dari human rights. I think that's all. Jangan lupa tugas satunya tadi yang ngerangkum 30 Universal Declaration of Human Rights. Itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.